saja dulu untuk hari ini. Nanti yang dipanggil silakan anak-anak seperti biasa ya. Ya. Alvina Zahira. Masuk. Angguna Pidato Dilma. Masuk. Kenapa dia? Kemudian Devi Citra. Alfa. Diva. Alkiza. Jessica. Mas Riha. Nah, baik, untuk teman-teman kita yang tadi sakit, kita doakan segera sembuh ya. Semoga teman-teman di sini, anak-anak di sini tidak ada yang sakit, semoga selalu diberikan sehat. Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini Bupati akan mensosialisasikan terkait kegiatan P5. Anak-anak sudah tahu kan apa itu P5? Sudah. Coba apa P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagus. Nah, yang namanya pelajar Pancasila itu berarti sifat kita, karakter kita setiap harinya itu harus apa? Mencerminkan pelajar Pancasila. Iya, nggak boleh kita jadi anak yang apatis. Apatis itu nggak friendly. Baik ada teman yang sakit, baik ada teman yang butuh bantuan, kita nggak friendly itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak mencerminkan pelajar Pancasila. Nah, hari ini Bu Badik akan mensosialisasikan kegiatan P5 kita untuk pekan ini. Kegiatan P5 akan dilaksanakan aksinya pekan depan. Nah, untuk aksinya tema kita adalah berwirausaha. Nah, ketika berwirausaha, maka anak-anak harus memiliki jiwa seorang pengusaha. Tujuan diadakannya P5 ini adalah nanti ketika anak-anak sudah selesai P5, itu anak-anak ini sifat kolaborasi atau kerjasamanya semakin meningkat. Alias nggak boleh individualisme, nggak boleh egois, mikir dirinya sendiri, itu nggak boleh, oke? Nah, nanti anak-anak P5-nya tentang wirausaha, maka setelah ini anak-anak akan berbagi teman-teman terkait video tentang wirausaha, seperti apa wirausaha itu, apakah wirausaha itu sangat penting, oke? Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau cerita tentang satu elemen dalam ekonomi kita yang punya jasa luar biasa besar dalam perekonomian nasional. Gara-gara elemen ekonomi inilah negara Indonesia bisa tahan banting terhadap berbagai guncangan dan juga krisis ekonomi selama puluhan tahun. Kalau bukan gara-gara mereka, mungkin ekonomi negara kita udah kolaps di tahun 98 atau 2008. Kayaknya banyak negara lain yang jatuh miskin gara-gara krisis ekonomi dan hiperinflasi. Dan berkat elemen ekonomi ini juga, Indonesia kan bisa berbangga jadi salah satu anggota G20 yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Wah, apa sih elemen ekonomi yang berjasa besar banget ini? Apa elemen ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur raksasa yang punya ratusan ribu karyawan? Bukan. Apa elemen ini adalah perusahaan munafik yang kantor itu super mewah dan nyaman di area SCBD atau Sudirman Jakarta? Bukan juga. Wah, terus apaan dong? Mungkin banyak di antara kami yang ada depannya. Kaum pahlawan ekonomi Indonesia justru adalah usaha-usaha kecil, mikro, dan menengah, atau yang biasa disebut dengan istilah UMKM. Wah, masa sih pahlawan ekonomi Indonesia itu sektor UMKM? Padahal kan kalau dilihat nih, sekarang industri UMKM itu dari namanya itu. Siapa yang bisa menyimpulkan isi video tadi? Saya. Oke, baik. Kalau begitu coba Mbak ini dulu. Gimana? Ternyata bisnis kecil sangat penting untuk keuangan Indonesia. Ternyata warung-warung kecil sangat berguna untuk ekonomi Indonesia. Ternyata warung kecil sangat berguna bagi ekonomi Indonesia. Nah,
Nah, sekarang coba bagaimana cara menjadi seorang yang kuat di dalam berbisnis. Coba kita lihat video berikut. Kerja keras itu adalah disiplin. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utamanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ikhtiar itu kita lakukan sendiri. Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita. Nah ini yang Jadi anak-anak sudah mengetahui isi videonya ya, sudah melihat videonya sampai akhir. Nah, coba sekarang kembali pengen tahu apakah anak-anak bisa menyimpulkan isi videonya atau tidak. Kira siapa yang berani menyimpulkan? Ya. Oke, baik, silakan Mbak Rila. Itu adalah seorang pengusaha, Bu. Oke. Sikap disiplin terhadap waktu dan uang. Baik, nah tadi anak-anak sudah melihat video kedua mengenai seorang entrepreneur. Entrepreneur itu artinya adalah seorang pengusaha. Gimana kalau kita kepingin buka warung, kepingin jualan, itu namanya kita perlu belajar menjadi wirausaha. Seorang wirausaha harus memiliki sikap yang disiplin terhadap segala. Itu ya. Nah, sekarang anak-anak enaknya nanti kalau pengen jualan, kira-kira anak-anak pengen jualan makanan apa benda? Makanan. Kenapa kok makanan? Enak. Selain enak, bikin banyak yang suka ya. Nah, oke, baik. Kalau begitu, pekan depan di P5 di aksinya kita akan jualan makanan. Maka oleh karena itu kalau pengen jualan makanan, anak-anak harus tahu dulu kira-kira konsumen kalian itu suka makanan apa? Suka makanan asin kah, pedas kah, atau manis? Nah, setelah ini silakan anak-anak membentuk kelompok. Silakan kelompoknya boleh di atas atau di bawah, yang penting berkelompok. Kemudian lakukan wawancara antar teman, ya. Wawancara, kamu sukanya apa dan sebagainya. Oke, bisa dipaham? Baik anak-anak, selanjutnya kembali akan membagikan LKPD untuk kalian, ya. LKPD. Nanti anak-anak silakan diisi di dalamnya siap berapa yang suka asin, berapa yang suka manis, berapa yang suka pedas, gitu ya. Silakan. Aku pedas. Ini bikin apa? Oh, bikin kolom untuk anak. Nah, sudah selesai. Sudah selesai. Silakan anak-anak mempresentasikan hasil dari wawancaranya ke depan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karena berapa makanan favorit. Yang menyukai asin adalah 6, manis 10, pedas 15. Dan insya Allah saya bulan depan akan menjual. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyajikan hasil wawancara. Kira-kira kemarin berdasarkan hasil wawancara antara yang suka manis sama yang suka pedas atau asin, banyak mana? Banyak yang pedas ya. Oke, baik kalau begitu silakan anak-anak setelah ini mencari tutorial bagaimana cara membuat makanan yang kalian maksud. Misalnya kelompok 1 mau bikin seblak, berarti cari tutorial cara bikin seblak yang enak. Oke? Bisa dipaham? Anak-anak akan mulai berjualan ya. Anak-anak silakan disiapkan mulai memasak, boleh masak di rumah atau di sini. Sekiranya anak-anak kesulitan masak di sini, boleh masak di rumah. Kalau mau jualan sosis bakar, berarti bakarnya di rumah apa di sini? Di sini. Oke, kalau misalnya seblak bikin di sini apa di rumah? Bikin di sini apa di rumah? Di sini ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting anak-anak prepare disiapkan. Jangan lupa pesan dari Bu Badik, kalau jadi penjual harus jadi penjual yang jujur. Siap untuk jujur? Siap. Alhamdulillah.
Tapi yang di sebelah kelas 7 ini ada stand dari kelas 8. Wow, ini jualan apa nih ya? Kelas 8 ini ya. Ayo Mas Dafa bisa di apa ya? Jualan apa ya? Mbak Cindy. Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah jualan ya. Nah, sekarang waktunya kita menghitung laba atau keuntungan. Untuk tata caranya kemarin sudah disosialisasikan ya sama guru matematika ya. Nah, maka sekarang silakan anak-anak menghitung berapa kemarin pengeluarannya, kemudian pendapatannya berapa, labanya jumlahnya berapa. Oke? Kemarin anak-anak sudah selesai melakukan jualan atau berwirausaha. Kira-kira kemarin anak-anak rugi atau untung? Untung. Berarti berwirausaha lagi seru nggak? Dapat penghasilan nggak? Dapat kemarin kelompok 1 dapat keuntungan berapa? 50.000. 50.000. Wah, luar